Pihak kepolisian pun langsung mengejar FR ini, mencari tahu di mana keberadaan FR. Dan di saat itu FR sudah bersiap-siap untuk kabur menuju kampungnya. Yang kabarnya juga ada yang bilang kalau dia ini pengen kabur ke Semarang di saat itu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kejadian viral di negara kita beberapa hari yang lalu. Yang mana ini adalah sebuah cerita tentang satu orang pemuda melawan sekelompok orang yang berasal dari ormas. Pemuda yang satu ini banyak mendapat pujian dari warga, masyarakat, dan para netizen karena dianggap dia ini sebagai pahlawan untuk dirinya sendiri gitu ya. Sebelum gue bercerita panjang lebar, di sini gue disclaimer dulu kepada teman-teman semua kalau cerita ini tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Tidak untuk sara, tidak untuk menjelek-jelekan. Jadi ini pure cerita yang gue angkat dari kisah nyata dan cerita ini memang sampai saat sekarang ini masih dalam proses. Nah, namun di sini gue mengambil dari beberapa sumber untuk kronologinya. Jadi gue bakal ceritakan ke kalian kronologi tentang kejadian ini. Satu hal yang menarik dari pembahasan ini ya, di sini gue bakal nyebutin nih, suku si pemuda yang pada akhirnya menjadi tersangka setelah kejadian menyeramkan ini. Pemuda ini berasal dari Madura, geng. Dan seperti yang kita tahu ya, memang salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu Madura ini, itu memang banyak sekali orang-orang yang bernyali lebih. Karena kan seperti yang kita tahu, ada beberapa kejadian di mana melibatkan orang Madura, kalau berakhir dengan pertarungan, pasti orang Maduranya nggak akan mundur. Dan bahkan dari zaman Belanda sekalipun orang Madura sudah dikenal dengan nyalinya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya mungkin nanti kita bisa bahas di next episode ya tentang salah satu budaya Madura yang membuat nyali anak-anak keturunan Madura itu jadi lebih tough, jadi lebih berani gitu ya. Di sana itu ada yang namanya carok. Gue juga baru mempelajari tentang hal ini, gue baru baca juga gitu ya. Ternyata ada tradisi di Madura yang bernama carok dan ini adalah tradisi yang benar-benar mengerikan sebenarnya. Sadis banget. Teruntuk gue orang dari suku luar Madura gitu. Ya kalau kita berbicara tentang tradisi-tradisi menyeramkan, memang di masing-masing suku itu ada gitu ya di Indonesia ini. Semuanya punya sisi menyeramkan. Tapi ketika gue mempelajari carok nih ya, di situ gue baru paham mengapa orang Madura kalau ditantang berantem, dia nggak akan mundur, even itu lawannya lebih banyak. Karena memang mereka sudah dididik, sudah dilatih, pantang mundur sebelum dicoba. Jadi urusan kalah menang, urusan belakang. Dan kalau kalian searching tentang tradisi atau budaya carok ini, banyak sekali korban-korbannya yang berakhir mengerikan dan gue pernah lihat yang bentuknya udah kayak bantal guling, geng. Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, benar-benar kayak bantal guling. Gue pernah melihat video itu. Dan carok ini bukan semerta-merta pertarungan yang brutal tanpa aturan, bukan. Tetapi ini memang sudah tradisi dari rakyat Madura yang mana ini untuk mempertahankan harga diri. Dan gue disclaimer juga sedikit, orang Madura itu paling pantang diganggu pasangannya karena itu merupakan mahkota atau harga diri para lelakinya. Nah, pembahasan kita hari ini ada kaitannya nih dengan yang gue ceritakan tadi, yang dimana seorang pemuda Madura berakhir dalam pertarungan bersama sekelompok orang, yang mana sekelompok orang ini ternyata ada yang menjadi korban. Dan semua ini demi kehormatan kabarnya. Nah, langsung aja kita bahas nih cerita yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, sebelumnya kita bahas dulu tentang biografi si pemuda ini. Jadi pemuda asal Madura ini berinisial FR. Dia masih berumur 22 tahun. Muda banget ya. Jadi jiwanya itu memang jiwa petarung nih. Dia ini berasal dari Madura dan berprofesi sebagai pekerja bangunan. Sementara korbannya itu berinisial RP, anggota dari salah satu ormas yang cukup terkenal dan besar di Indonesia. Umur dari RP ini adalah 48 tahun, geng. Menurut informasi yang beredar nih, geng ya. Ini koreksi gue kalau gue salah dalam menceritakan alurnya nih ya. Karena ini berdasarkan sumber yang ada di media sosial sendiri dan beberapa orang yang gue tanyakan mengenai cerita ini. Jadi kejadiannya itu tepat pada tanggal
7 Januari kemarin, yaitu hari Sabtu. RP yang merupakan korban itu menghadiri sebuah undangan acara dari wakil ketua ranting ormas mereka di daerah Cibuntu, Cibitung. Lalu kemudian setelah dia berkunjung ke acara tersebut, tepat jam 10 malam gitu ya, dia bersama anggota ormas yang lain, teman-temannya itu datang ke sebuah kafe di daerah Bekasi. Nama kafenya itu adalah Cafe Kartika. Letaknya itu tepat di kawasan MM 2100 Ruko Megamall Cikarang Barat, Cibitung. Di saat itu mereka datang itu masih lengkap dengan pakaian ciri khas dari ormas tersebut, dan mereka datang ke sana langsung menikmati hiburan di lantai 3 Cafe Kartika itu. Lalu geng, ketika sedang asik berjoget di kafe tersebut, tiba-tiba ada salah satu rekan dari anggota ormas ini itu bersenggolan dengan FR atau si pria dari Madura yang merupakan pelaku dalam kasus pembunuhan ini. Dikarenakan kejadian itu, akhirnya cekcoklah mereka, ya kan, ribut lah di situ. Awalnya ribut mulut dulu tuh antara si FR dengan rekan si korban. Karena kondisinya di situ lagi pada mabuk-mabukan gitu ya, di bawah pengaruh alkohol, akhirnya terjadilah perkelahian, adu jotos, adu fisik. FR di saat itu menyadari kalau dia tidak memiliki banyak anggota atau banyak teman di situ. Sementara anggota dari ormas ini datang dengan membawa beberapa orang gitu kan. Akhirnya dia di situ dikeroyok tuh geng, habis-habisan sampai FR ini bonyok dan minta maaf. Barulah pada dini hari tersebut, di saat itu FR yang tidak terima karena harga dirinya diinjak-injak langsung keluar dari kafe tersebut dan menunggu di parkiran. Di saat yang sama nih geng ya, tepat pada pukul 1.30 dini hari, rekan dari anggota ormas yang bersenggolan dengan FR tadi itu membawa istri ternyata ke kafe tersebut. Karena dia takut kenapa-napa karena udah ribut, akhirnya jam 1.30 itu dia langsung membawa istrinya pulang. Jadi dia pulang lebih dahulu gitu. Nah lalu si FR alias si pelaku yang sudah berada di parkiran ternyata melihat nih si rekan dari ormas ini bersama istrinya itu sudah mulai keluar dari parkiran, sudah mulai mau pulang. Nah pada saat itu FR langsung membuntuti anggota ormas bersama istrinya ini ketika berjalan pulang. Nah si anggota ormas bersama istrinya ini sempat dihadang oleh beberapa motor ketika dalam perjalanan pulang. Dan menurut keterangannya sih ada 3 motor yang berisikan 6 orang gitu yang menghadang mereka tepat di jembatan tol ke arah PT Maspion. Karena merasa nyawanya terancam, si anggota ormas ini bersama istrinya langsung putar balik. Dia langsung balik lagi ke kafe tadi untuk meminta perlindungan. Sesampainya di parkiran kafe Kartika itu lagi, barulah dia menghubungi si RP atau anggota ormas yang akan menjadi korban di dalam cerita ini. Nah di saat itulah dia bilang kalau dia diikuti oleh sekelompok pemuda yang mereka curigai adalah pemuda yang mereka keroyok tadi. Nah dia meminta perlindungan kepada RP dan teman-teman yang lain. Akhirnya di saat itu RP atau anggota dari ormas ini yang menjadi korban itu berinisiatif untuk datang lagi ke lokasi di mana ya temannya ini tadi dihadang gitu, dan dia datang ke sana menggunakan sepeda motor. Ternyata sebelum RP sempat mendatangi lokasi, si pelaku yang berinisial FR ini sudah datang duluan ke lokasi parkiran Cafe Kartika itu. Jadi dia balik sendirian tuh geng, dalam kondisi benar-benar sedang emosi banget. Dari penjelasan rekan dari RP kalau tadi dia dihalangi oleh banyak orang gitu ya, 3 motor 6 orang, tetapi di lokasi parkiran justru yang datang tuh hanya FR doang sendiri. Lalu akhirnya di situ terjadi cekcok lagi tuh. RP anggota ormas yang menjadi korban, kabarnya dia itu mau ngelerai tuh. Jadi dia mendatangi FR yang di saat itu sudah sangat emosi. Tanpa pikir panjang, FR ini langsung turun dari motornya, membuka jok motor dan mengambil sebilah celurit yang ada di bawah jok motornya. Tanpa pikir panjang lagi, RP langsung dibacok oleh FR dengan membabi buta. Dia dibacok sebanyak 3 kali yang menyebabkan si RP ini di tubuhnya penuh luka sobek. Jadi itu ada luka sobek di bagian perut, di bawah ketiak, dan luka sobek di beberapa bagian tubuh lain yang menyebabkan di saat itu si RP ini langsung tergeletak tewas seketika. Dan di saat itu kondisinya benar-benar mengerikan, semua orang histeris gitu ya yang hadir di sana, dan RP benar-benar bersimbah darah tergeletak di lantai tepat di depan pintu masuk ruko. Sementara FR ini kabur menggunakan motornya. Di saat itu tidak ada orang yang berani untuk mendekat ke jasad si korban, yaitu RP tadi. Sampai pada akhirnya petugas kepolisian pun datang ke lokasi untuk mengidentifikasi jasad si korban yang sudah tewas bersimbah darah.
Langsung setelah itu, jasad korban ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi dan visum. Nah, lalu sementara itu, si pelaku yang bernama FR sudah kabur entah kemana, dan katanya nih ya, dia itu pada awalnya berniat untuk balik ke Madura. Lalu kemudian ada seorang petugas yang bernama Satria. Dia ini adalah petugas keamanan di Ruko Bekasi Fajar, kawasan industri MM 2100 tersebut, lokasi di mana Cafe Kartika itu ya. Di saat itu dia bilang setelah terjadi pembacokan, itu nggak lama kemudian lewatlah sekelompok orang menggunakan sepeda motor membawa senjata tajam. Yang mana itu dicurigai adalah sekelompok ormas yang sedang mencari FR, si pelaku pembacokan terhadap korban RP dari ormas ini juga. Nah, lalu di saat itu sempat terjadi banyak kekacauan ya. Kalau kalian perhatikan di sosial media itu banyak sekali anggota-anggota dari ormas tersebut yang merasa sangat marah dengan kejadian ini. Nah, walaupun sebenarnya ini adalah masalah pribadi ya, geng. Ini tidak ada pertikaian antar ormas, terus juga tidak ada hal yang seharusnya melibatkan banyak orang. Ini benar-benar antara pribadi gitu ya, kesalahpahaman dari satu individu ke individu lain. Tapi kebetulan aja di saat itu anggota ormas tersebut sedang memakai pakaian dari ormasnya. Pihak kepolisian pun langsung mengejar FR ini, mencari tahu di mana keberadaan FR. Dan di saat itu FR sudah bersiap-siap untuk kabur menuju kampungnya. Yang kabarnya juga ada yang bilang kalau dia ini pengen kabur ke Semarang di saat itu. Setelah kurang dari 24 jam, akhirnya pihak kepolisian berhasil mengamankan FR ini tepat pada jam 10 malam. Di saat itu, si pelaku ini sedang berada di sebuah rest area menuju ke kampungnya. Dan setelah ditangkap, dia langsung dibawa kembali ke Mapolres Metro Bekasi. Sesampai di kantor polisi, dia itu sempat diinterogasi oleh pihak kepolisian. Kenapa bisa kejadian ini terjadi gitu? Kalau memang dia emosi banget, kok bisa dia pegang celurit gitu kan? Nah, apakah dia datang ke kafe itu memang sengaja bawa celurit atau gimana gitu? Atau dia sempat pulang dulu ngambil celurit baru balik lagi ke tempat itu? Nah, namun ternyata menurut pengakuan FR, dia justru nggak ada kesengajaan dan nggak ada rencana untuk bawa celurit itu. Jadi celurit itu memang sudah ada 1 hari sebelumnya di jok motornya dia. Pas ditanyain nih, kok kamu bawa celurit gitu? Emang mau kemana bawa celurit? Ya bisa aja mungkin dikira dia mau ke kebun kali ya, kayak orang bawa-bawa arit gitu kan. Nah, ternyata dari keterangan FR, dia bilang itu celurit tuh sengaja dia bawa 1 hari sebelumnya karena dia di saat itu keluar pada jam malam, yaitu pada jam 2 dini hari, alias di saat waktu yang sangat rawan gitu. Dia mengaku kalau dia keluar jam segitu tuh untuk beli nasi goreng buat istrinya. Celurit yang dia bawa itu justru untuk jaga-jaga gitu. Ya mungkin ini kebiasaan teman-teman di Madura kali ya. Atau gimana tuh? Mungkin teman-teman yang dari Madura nih bisa jelaskan sedikit ya kenapa si FR ini harus bawa celurit di dalam kondisi yang mungkin di saat itu dia mau berjaga-jaga. Apakah itu sebuah tradisi di Madura? Kalau berjaga-jaga harus bawa celurit? Coba deh tinggalkan komentar di bawah nih, geng. Lalu singkat cerita, si FR ini setelah memasukkan celurit ke dalam motornya, dia lupa untuk menurunkan kembali. Akhirnya ketika dia datang ke Cafe Kartika keesokan harinya, dia masih membawa celurit tersebut. Jadi hal ini membuktikan bahwa kejadian tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan konflik antara ormas. Jadi ini benar-benar pribadi. Lalu nih geng ya, ini ada sebuah pernyataan lain terkait kasus ini. Namun ini belum bisa 100% dipercaya juga. Karena kalau pernyataan sebelumnya yang gue ceritain itu adalah pernyataan beserta dengan kronologi yang diucapkan oleh pihak berwajib, alias pihak kepolisian langsung yang menceritakan di saat itu. Kalau ini adalah salah satu video yang dimana di dalam video tersebut ada seorang pria yang sepertinya berasal dari Madura kalau kita lihat dari bahasa dan pengakuannya. Dan di situ dia menjelaskan kronologi yang agak berbeda dengan kronologi yang dijelaskan oleh pihak yang berwajib. Nah, di sini sebuah video ini diupload oleh sebuah channel yang bernama Lanceng Sakera. Gue nggak tahu nih, mungkin ini bahasa Madura kali ya. Dan judulnya itu adalah Pendukung Faisal Madura Berikan Nasihat Kepada Ormas. Oke? Di video ini orang ini mengatakan kayak gini, ini gue bacain. Jikalau di antara salah satu saudara ormas tidak mengganggu istrinya, saudara kita yang berasal dari Madura itu semua tidak mungkin terjadi. Karena bagi prinsip orang Madura, istrinya adalah sebagian daripada harta yang wajib dipertahankan dan wajib diperangi. Tidak kira menang dan kalah, itulah prinsip orang Madura.
Jadi di sini kalau kita perhatikan menurut keterangan orang ini berarti dia beranggapan kalau si FR ini istrinya diganggu oleh anggota ormas. Sementara di dalam kronologi yang sebelumnya kita ceritakan itu tidak disebutkan ada istri dari FR ini berada di kafe itu juga. Apa mungkin Pak polisinya lupa kali ya memberikan keterangan tersebut ketika konferensi pers. Dan di sini jadinya kita dapat dua sumber informasi nih. Mungkin dari teman-teman juga yang berasal dari Madura atau mungkin berasal dari ormas tersebut yang tahu persis kejadiannya seperti apa, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah untuk meluruskan sebenarnya kronologinya tuh yang mana yang benar. Apakah benar si anggota ormas yang ngeganggu istri si orang Madura atau justru nggak ada istrinya gitu ya. Lalu FR sang pelaku itu akhirnya dikenakan pasal 338 subsider 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dengan ancaman ya kurungan penjara 15 tahun. Karena ini bukan pembunuhan berencana ya geng, walaupun ya celuritnya udah disiapkan dari beberapa hari lalu, tapi disiapkan itu bukan untuk ngebunuh, dia hanya untuk membela diri, walaupun sebenarnya nggak boleh juga gitu ya. Lalu salah satu ketua dari ormas ini yang berada di Bekasi, mungkin ini adalah cabang Bekasinya gitu ya, bernama Haji Ujang Suryadi SHMH. Dan beliau tuh mengaku sangat mengapresiasi kinerja pihak kepolisian dengan tindakan cepat menangkap si pelaku FR yang berasal dari Madura ini. Dia agak kecewa nih. Nah ini gue bacain ya kalimat kecewanya itu gini. Sangat disayangkan penetapan pelaku tunggal katanya karena belum dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Akan lebih bijak jika dikatakan sampai saat ini yang ditetapkan tersangka baru 1 orang. Jadi menurut dia itu harusnya dilakukan penyidikan dan penyelidikan supaya terungkap nih benarkah pelakunya hanya FR doang atau justru FR ini hanya pasang badan gitu. Karena dari banyak kejadian, kalau kejadian pembunuhan gini gitu ya, biasanya akan ada tumbal. Ya siapa yang disekolahin, bahasa jalanannya tuh kayak gitu tuh. Misalkan ngebunuhnya rame-rame berlima, yang sekolah cuma 2 orang yang masuk, yang lainnya bisa kabur dan disamarkan. Nah mungkin ada indikasi seperti itu menurut si ketua ini gitu. Dan juga dia sangat menyayangkan juga tentang pasal yang dijatuhkan kepada FR ini, karena menurut dia harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut, lebih mendalam supaya bisa menentukan hukuman apa yang pantas untuk si pelaku kata dia. Karena kalau misalkan ini hanya pembunuhan biasa ya 15 tahun. Ya siapa tahu ini sudah berencana katanya. Kalau berencana ya bisa saja ini menjadi seumur hidup atau justru hukuman mati. Nah sampai saat ini penyelidikan serta penyidikan kasus ini masih terus berjalan, masih terus berlanjut. Dan juga gue lihat di pemberitaan tuh kayaknya agak sedikit landai gitu ya. Mungkin karena banyak sekali kasus di akhir tahun dan awal tahun ini. Jadi mungkin pekerjaan bapak polisi lagi banyak-banyaknya, lagi numpuk. Dan juga kemungkinan media yang meliput ya tidak tertuju pada banyak kasus ya kan. Ya sekarang kan hal-hal yang lagi rame itu banyak banget ya, termasuk tentang Bunda Korla gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gini mungkin agak keredam gitu, agak mendem gitu ya. Jadi kita tunggu aja nanti kelanjutannya seperti apa. Sekarang balik lagi nih geng ya ke perspektif yang sedang kita bahas, yaitu keturunan Madura ya kan. Yang gue bilang tadi kalau memang bertemu dengan keturunan yang satu ini, kalau lo nantang buat berantem kayaknya mereka gak bakal mundur. Karena memang nyali orang Madura ya diakui memang petarung gitu ya. Masalah kalah menang ya belakangan, yang penting mereka tarung dulu gitu. Sekarang kita bakal ngobrolin kejadian lain yang masih berhubungan dengan keturunan Madura. Tapi kalau untuk satu ini adalah aksi heroik yang mana dia membela diri. Ini terjadi pada tahun 2018 kalau kalian pernah ingat. Yaitu seorang pemuda Madura yang berhasil melawan begal di saat dia hampir saja menjadi korban dari pembegalan tersebut. Yang epiknya adalah kejadian pembegalan di Bekasi ini itu mengakibatkan salah satu dari begal tersebut meninggal dunia setelah tarung dengan anak keturunan Madura ini. Nah karena ini kasusnya udah lama, jadi gue sebutin langsung aja nama lengkap beliau ya. Namanya itu adalah Muhammad Irfan Bahri. Umurnya masih 19 tahun. Gak jauh beda dengan umur si FR yang tadi yang kita ceritakan gitu ya. Muhammad Irfan Bahri ini sedang berlibur di luar angkasa nih kabarnya ya. Jadi dia itu lagi liburan di Bekasi. Ya seperti yang kita tahu, Bekasi selalu dijuluki dengan planet luar bumi gitu kan. Karena salah satu kotanya bernama Galaksi kan. Jadi dia sedang liburan di sana. Tiba-tiba dia dibegal, dan ini terjadi pada saat malam hari. Karena dia harus self defense, harus mempertahankan diri gitu ya. Mau tidak mau dia melawan begal tersebut, karena kalau nggak dilawan dia yang tewas. Nah, namun ketika dilawan justru begal tersebut yang tewas.
Bagaimana cerita lengkapnya nih? Karena cerita yang satu ini pertama sangat menginspirasi ya, bukan menginspirasi buat jadi begal enggak, tapi menginspirasi untuk ngelawan. Tetapi di sini juga ada hal yang sebenarnya pada awalnya itu menjadi polemik tersendiri, pergesekan antara warga net, antara masyarakat dengan pihak kepolisian di saat itu. Karena setelah kejadian Muhammad Irfan ini melawan begal, justru dia sempat menjadi tersangka. Kita ceritain dari awal. Jadi ceritanya itu terjadi pada Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018. Tepat pada jam 10 malam. Nah, Irfan ini bersama saudaranya gitu ya, namanya itu Rofiki. Nah, Rofiki ini sepupunya Irfan. Waktu itu mereka sedang duduk-duduk santai minum kopi di alun-alun kota Bekasi. Dan kejadiannya itu di bulan puasa tuh, di saat mereka selesai sholat tarawih di saat itu. Mereka pada awalnya bersama teman-teman yang lain menikmati kopi, sampai pada akhirnya tibalah di waktu mereka harus berpisah. Karena Muhammad Irfan dan sepupunya Rofiki ini datang ke sana untuk liburan, akhirnya mereka berpikir untuk ya nggak pulang dulu. Mereka mau menikmati malam di jalanan kota Bekasi. Akhirnya mereka menuju ke jembatan flyover Sumarekon yang terkenal artistik. Kalau kalian berada di sana tuh memang benar-benar artistik. Indahnya kota Bekasi pada malam hari terlihat dari flyover tersebut. Kedua pemuda ini langsung berfoto-foto di sana, ya layaknya orang yang sedang berwisata. Lalu, kurang lebih sekitar 15 menit mereka berada di tempat itu, tiba-tiba datanglah dua orang yang teridentifikasi sebagai begal. Jadi dua orang ini, yang pertama bernama Arik Saipullah dan juga Iye. Ini Iye nggak tahu nama inisial atau nama beneran ya. Yang jelas Iye. Terus mereka mengendarai motor Beat yang tiba-tiba mereka ini mengeluarkan satu jenis senjata yaitu celurit. Nah, perlu diinformasikan lagi, celurit itu berasal dari kampungnya Muhammad Irfan bang, ya kan? Begalnya malah pakai senjata yang berasal dari kampung si korban gitu. Setelah mereka mengeluarkan celurit, mereka langsung menodong Irfan dan Rofiki. Sambil menodongkan celurit mereka ke arah Irfan, mereka itu meminta handphonenya Irfan. Ya karena di saat itu memang terlihat mereka sedang berfoto-foto. Di saat itu momennya benar-benar kacau. Irfan yang mungkin ya dia hanya seorang wisatawan gitu ya, baru datang ke kota, merasa kaget gitu. Loh kok saya ditantang seperti ini? Kalau di kampung saya ditantang kayak gini saya nggak bisa diem, saya lawan gitu kan, mungkin dalam hatinya kayak gitu tuh. Nah di saat itu Rofiki sepupunya Irfan itu hanya bisa pasrah. Dia langsung ngasih handphone kepada salah satu begal yang bernama Arik. Sementara Irfan dia di saat itu tetap nggak mau, dia ngelawan gitu. Dan dia juga melihat si begal ini udah dikasih handphone tapi masih ngarah-ngarahin celurit ke mereka. Akhirnya mau tidak mau Irfan ini harus melawan ketimbang mereka mati dibacok gitu kan. Dan bener aja si begal ini langsung menyabet Irfan menggunakan celurit tersebut. Tubuhnya Irfan tuh kebacok-bacok geng, kesayat-sayat gitu ya. Dan dia menangkis celurit tersebut lalu menendang kaki si begalnya. Setelah begal itu jatuh, dia masih mengayunkan celurit dan mengenai wajahnya Irfan. Kalau kalian lihat di fotonya tuh ada bekas sobekan di muka Irfan. Tapi Irfan di saat itu gak peduli, dia langsung merebut celurit tersebut dan keadaan jadi berbalik. Tanpa pikir panjang, di saat itu mungkin refleks gitu ya membela diri, Irfan ini langsung membacok celurit tadi ke arah si tuannya, yaitu si begal. Ada kurang lebih 3-4 kali gitu ya dia ngebacok si begal ini. Dan si begal ini merasa kayak wah gue gak bisa lawan nih orang gitu, nih orang gila gitu ya. Celurit gue direbut dan gue dibacok balik. Dan di saat itu si begal ini malah minta ampun kepada Irfan. Di saat dia minta ampun dia juga mengembalikan handphone tersebut. Namun apa boleh buat, Irfan sudah terlanjur membacok nih orang gitu. Handphone dikembalikan dan mereka pun melarikan diri kabur dari tempat itu bersimbah darah. Akhirnya kemudian Irfan dan Rofiki langsung menuju ke klinik terdekat untuk mengobati luka mereka. Disusul setelah itu mereka ke Mapolres Metro Bekasi Kota untuk membuat laporan. Sementara kedua pelaku alias begal ini itu menuju ke Rumah Sakit Ana Medika Bekasi Utara untuk mengobati luka bacokan yang dia terima dari Irfan tadi. Namun naasnya nih ternyata salah satu begal yang bernama Arik itu nggak bisa tertolong geng. Karena dia mendapatkan luka bacok dari Irfan di bagian perut, di bagian pinggang, leher, dan beberapa di bagian tangan karena menangkis. Sementara Iye itu selamat walaupun dia mendapatkan luka bacok juga gitu, tapi tidak terlalu parah. Dan di saat itu seketika Arik pun tewas saat berada di rumah sakit. Nah yang lucunya kedua orang ini pas ditanya sama dokter gitu ya, ini kenapa, apakah kalian tawuran gitu. Ternyata mereka nggak mengaku, mereka malah bilang mereka diserang oleh sekelompok pemuda alias dikeroyok gitu. Namun di saat itu pihak kepolisian gak percaya begitu aja. Dicarilah hubungan kejadian atas keterangan si begal ini dengan laporan Irfan. Akhirnya relate tuh ketemu karena di jam yang sama, di lokasi yang sama. Nah barulah beritanya heboh tuh geng.
semua berita, semua media memberitakan tentang Irfan. Yang dimana di saat itu ya memang masyarakat menyambut sangat baik atas apa yang dilakukan oleh Irfan dan dia dianggap hero. Ya bagaimana ya, kalau teman-teman yang di luar Jakarta mungkin nggak merasakan apa yang kami rasakan di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang ini ya gitu ya. Karena kita tuh resah banget sama yang namanya begal gitu. Karena ya masih mending mereka cuma ngambil harta, ini juga ngambil bagian tubuh kita. Ada beberapa orang yang dipotong tangannya gitu kan, terus motornya diambil. Padahal kalau mereka cuma ngerampok doang ya udahlah gitu ya, kita masih selamat tubuh kita. Ini enggak gitu, langsung ngebacok aja gitu. Aneh, tegaan sama orang lain gitu. Nah di saat itulah Irfan ini dianggap sebagai hero. Dan pada awalnya nih ya, menurut Kapolres Metro Bekasi, Kombes Indarto, dia menegaskan kalau di awal penyelidikan belum ditetapkan Irfan ini sebagai tersangka kasus tewasnya begal di flyover Sumarekon Bekasi. Nah karena menurut dia sesuai pasal 49 ayat 1 KUHP, tindakan bela paksa dibenarkan dan tidak dapat dipidana katanya. Walaupun sebelumnya ya ini heboh banget gitu ya, Irfan ini sempat ditahan lah beberapa hari di kantor polisi dan sampai pada akhirnya ya memang mereka dibebaskan karena ini menyangkut nyawa mereka juga, mereka hanya membela diri. Lalu bagaimana bisa nih geng, si Irfan ini sangat berani gitu ya. Apakah background dia sebagai anak keturunan Madura itu cukup untuk membuat dia ini jago bela diri? Nah ternyata setelah dirunut gitu ya, selain dia keturunan Madura, ini orang adalah santri. Yang perlu kalian tahu, kehidupan di pesantren itu selain belajar mengaji, selain belajar ilmu agama, mereka juga belajar ilmu bela diri. Terutama kalau di Indonesia ini belajar silat. Sementara Irfan, dia mengaku selama 2 tahun dia belajar ilmu seni tarung Joko Tele Naga Putih. Dan ini merupakan salah satu aliran silat yang banyak diminati oleh anak-anak warga Madura. Nama Joko Tele sendiri itu diambil dari salah satu tokoh asal Madura. Jadi makanya kenapa kalau misalkan orang yang jago silat kayak gini mempelajari ilmu bela diri silat itu nggak takut sama sajam biasanya. Mereka itu kebanyakan belajar nangkis gitu geng, belajar ilmu defense. Karena kalau kita perhatikan bela diri silat itu berbeda dengan bela diri lain. Mereka itu lebih kepada bertahan diri, tidak mau semerta-merta menyerang duluan. Hal inilah yang membuat Irfan selamat dalam serangan tersebut. Dan gara-gara kasus ini, Irfan yang harusnya hanya berlibur 10 hari di Bekasi tiba-tiba viral beritanya di mana-mana, dia harus memperpanjang waktu liburnya di Bekasi untuk mengurusi kasus ini. Namun kerennya nih ya, setelah kejadian tersebut, Irfan dan Rofiki mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada Irfan dan Rofiki. Itu merupakan apresiasi atas sikap keberanian dan kemampuan mereka melawan kejahatan. Dan tidak lupa nih ya, menurut Irfan, apa yang dia alami dan dia masih panjang umur selamat, itu semua adalah berkat doa orang tua mereka serta guru-guru mereka di Pondok Pesantren Darul Ulum Bandungan Pemekasan Madura katanya. Dan mereka juga berterima kasih sekali kepada pihak kepolisian yang sudah secara objektif gitu ya menangani kasus tersebut sehingga mereka ya tidak jadi tersangka. Dan perkataan Irfan di saat menerima penghargaan ini cukup relate dan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi dia bilang gini, kalau nggak melawan bisa saya yang mati. Ya saya bela diri terpaksa karena itu merenggut kematian kan, kata Irfan. Dan atas keberaniannya, santri asal Madura ini diminta untuk menjadi polisi. Nah, namun menurut Irfan, jiwa dia itu belum terlalu kuat ya niatnya untuk menjadi polisi karena dia tetap ingin mempelajari dan mendalami ilmu agama katanya. Dan di saat itu, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Indarto juga mengatakan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Irfan ini tidak semerta-merta harus dijadikan inspirasi. Karena kenapa? Apabila orang-orang mempunyai ilmu bela diri, tidak semerta-merta harus dipergunakan di saat-saat genting yang kayak gitu. Jadi harus dilihat juga gitu kondisinya. Imbangkah atau mungkin bakal jadi bumerang buat si korban gitu kan? Malah nanti misalkan dia mau ngebela diri nih, ternyata ada orang yang melakukan tindakan kejahatan tapi tidak menggunakan senjata. Misalkan orang yang justru harusnya menjadi korban malah akan menjadi tersangka apabila dia membawa senjata sendiri gitu. Ya contohnya kayak kejadian yang sebelumnya tadi yang inisial FR. Ya dia mungkin menjadi korban pengeroyokan, tetapi akhirnya dia menjadi tersangka pembunuhan. Karena apa? Karena dia yang memiliki celurit gitu. Jadi coba misalkan kalau masalah tersebut hanya sebatas adu jotos, ya dia laporin polisi pengeroyokan yang mungkin sekumpulan pemuda dari ormas ini bakal jadi tersangka gitu kan. Nah tapi karena dia yang memiliki sajam malah
sebaliknya. Dan itulah yang dimaksud oleh Pak Kapolres, yaitu jangan menyalahgunakan ya ilmu bela diri atau posisi kita yang lebih kuat powernya, karena dalam melakukan tindakan kayak gitu yang seperti Irfan harus dilihat juga gitu ya kapasitasnya imbang atau enggak. Dan bagi orang-orang yang memang sudah berada di level ya dia harusnya kalah gitu, lebih baik minta maaf aja, lebih baik mengakui kesalahan, minta maaf ya kan, ketimbang kejadiannya ya kayak yang terjadi kepada begal ini malah merenggut nyawa mereka sendiri.